Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1041. Sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas keluarga Lin, King Mutang memiliki reputasi yang sangat tinggi di ibu kota kekaisaran. Setiap tetua di King Mutang adalah milik kelas atas yang sebenarnya dari ibu kota kekaisaran, sehingga kematian orang buta itu telah menarik perhatian banyak orang. Orang-orang, dan semua orang menebak siapa yang membunuh orang buta itu, yang melakukan pengeboman yang begitu tragis. Pada awalnya, Stephen Lin memang tersangka terbesar. Banyak rumor menyebar dengan sangat baik, bahkan di mana Stephen Lin menemukan seseorang untuk membeli bom. Namun, dengan pengumuman wasiat orang buta itu, kecurigaan Stephen Lin akan terhapus secara alami. Karena bukan orang buta yang Stephen Lin bunuh, lalu siapa dia? Begitu pertanyaan ini muncul di benak semua orang, berita lain mengalir keluar, dan berita itu menunjuk langsung ke Qianzu. Sesepuh King Mu Hall. Berita itu menyebar dengan tertib, konon setelah mabuk, Qianzu diam-diam mengatakan bahwa dia menyuruh seseorang membunuh orang buta itu, dan alasan membunuh orang buta itu. Ternyata karena dia sudah tahu bahwa orang buta itu adalah kaki tangan Stephen Lin sejak lama. Kabar tersebut mengejutkan semua orang, meski belum diketahui keaslian berita tersebut untuk saat ini, namun keterkejutan yang dibawa oleh berita ini tetap mencengangkan. Bahkan polisi di ibu kota kekaisaran tidak berani mengabaikan rumor ini, dan langsung menyelidiki Qianzu. Pada saat yang sama, mata banyak orang tertuju pada Stephen Lin. Karena ada berita bahwa Qianzu membunuh orang buta itu karena dia tahu bahwa orang buta itu adalah kaki tangan Stephen Lin, bagaimana sikap Stephen Lin, yang merupakan kaki tangan orang buta itu. Rumah Lin. Stephen Lin telah menerima informasi yang relevan dari bawahannya. Dari mana datangnya rumor tentang Qianzu yang membunuh orang buta itu? Stephen Lin bertanya. Belum jelas, tapi itu baik untukmu, Patriark, bukan? Setidaknya semua orang tidak akan memperhatikanmu, kata Lin Wei sambil tersenyum. Desas-desus bahwa Qianzu membunuh orang buta itu dibawa ke Stephen Lin oleh Lin Wei. Sebagai tokoh populer di kalangan atas ibu kota kekaisaran, Lin Wei mengenal banyak orang di kalangan atas meskipun liputan beritanya tidak seluas Stephen Lin, beberapa berita gosip harus diperoleh. Jauh lebih cepat daripada Stephen Lin, jadi sekarang Anda tahu setelah berita yang relevan, Lin Wei mengirim orang untuk terus menyelidiki, dan pada saat yang sama memberitahu Stephen Lin berita tersebut tanpa henti. Stephen Lin duduk di sofa, diam, tidak berbicara. Lin Wei berdiri di hadapan Stephen Lin, senyumnya menjadi sedikit canggung, lalu dia segera menutup mulutnya. Tampaknya beberapa orang masih tidak ingin hidup terlalu nyaman, kata Stephen Lin tiba-tiba. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Lin Wei bertanya. Kamu segera memanggil bawahanmu untuk menyebarkan berita, mengatakan bahwa Qianzu telah ditangkap oleh polisi karena membunuh orang buta itu, dan kamu dapat menyebarkan berita dengan kredibilitas tertinggi, kata Stephen Lin. Ya, aku mengerti. Lin Wei mengangguk berulang kali. Selain itu, biarkan mereka menyebarkan berita bahwa Sun Bai dan Zhao Qing membunuh orang buta itu pada saat yang sama, sehingga mereka dapat menyebarkan berita dengan kredibilitas tinggi, kata Stephen Lin. Ya, karena semua orang berencana untuk melakukan ini, mari kita lakukan bersama. Setelah melakukannya, pelaku sebenarnya akan keluar, kata Stephen Lin tanpa ekspresi. Setelah itu, Lin Wei meninggalkan kediaman Stephen Lin, dan mengumpulkan sekelompok anggota keluarga Lin yang sudah memiliki hubungan baik di ibu kota kekaisaran dan mulai membuat desas-desus bahwa Qianzu telah ditangkap. Di sisi lain, Stephen Lin juga menerima telepon dari Dong Jian. Patriark, jelas berita Qianzu membunuh orang buta itu seharusnya disebarkan oleh orang-orang King Mutang. Tujuannya sangat sederhana, hanya untuk memaksamu mengambil tindakan agar kamu bisa ditangkap di tempat.
kata Dong Jian. Aku tahu, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun pada Qianzu. Jika aku tidak memiliki tekad seperti ini setelah berjalan di sungai dan danau selama bertahun-tahun, aku tidak akan bisa melakukannya. Di mana saya sekarang, kata Stephen Lin. Orang-orang kami meluangkan waktu untuk menyelidiki. Setelah kami mendapatkan hasilnya, kami akan melaporkan kepada Anda sesegera mungkin, kata Dong Jian. Ngomong-ngomong, Dong Jian, atur sesuatu untukku, kata Stephen Lin. Kamu bilang, kata Dong Jian. Kirim pesan ke Qianzu, katakan saja aku berencana mengundangnya makan malam, dan lihat apakah dia punya waktu, kata Stephen Lin. Undang Qianzu untuk makan malam. Aku akan segera melakukannya, kata Dong Jian. Setelah menutup telepon, Stephen Lin berdiri dan berjalan ke jendela Prancis. Di luar jendela ada halaman luas yang memutih karena salju. Orang buta, apakah kamu hidup atau mati? Stephen Lin menatap kepingan salju yang berterbangan dengan bingung. Baginya, sebelum dia melihat mayat orang buta itu, dia tidak sepenuhnya percaya bahwa orang buta itu sudah mati. Orang buta itu adalah orang yang cerdik. Bagaimana orang seperti itu bisa dibunuh dengan begitu mudah? Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Segala macam gosip tidak berkurang karena berlalunya waktu, sebaliknya, gosip ini menjadi semakin banyak. Ada yang mengatakan bahwa bukan orang buta yang dibunuh oleh Qianzu, tetapi Sun Bai, dan ada yang mengatakan bahwa itu adalah Zhao King yang membunuh orang buta itu orang buta. Mengenai siapa yang membunuh orang buta itu, ada berbagai versi berita, dan setiap berita memiliki gaya tertentu. Selain berita tersebut, ada satu gosip yang paling ganas, yaitu berita bahwa Qianzu ditangkap. Berita ini pertama kali muncul di pasar pada malam sebelum kemarin, dan menyebar dengan cepat sesudahnya. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka melihat Qianzu dikawal ke dalam mobil polisi dengan mata kepala sendiri, sementara yang lain mengatakan bahwa teman mereka dari kantor polisi dan temannya secara pribadi mengawal Qianzu. Berita tentang penangkapan Qianzu menyebar dengan sangat ganas, dan semua orang bersumpah bahwa apa yang mereka katakan benar-benar benar, dan jika ada yang salah, mereka akan membunuh anak cucu mereka. Akibatnya, banyak orang yang disesatkan oleh berita ini, mengira Qianzu lah yang membunuh orang buta itu, dan Qianzu juga ditangkap. Keesokan paginya, begitu pasar sekuritas dibuka, harga saham perusahaan yang terdaftar di bawah Qianzu mulai anjlok. Ternyata ketika pertama kali dikabarkan bahwa Qianzu membunuh orang buta itu, karena ketidakpastian berita tersebut, perusahaan Qianzu tidak terlalu terpengaruh. Namun, setelah malam yang memfermentasi berbagai rumor, tampaknya Qianzu telah membunuh orang buta itu sebagai fakta yang kuat. Dengan demikian, berita yang tidak pasti seperti itu telah menjadi skandal yang nyata. Dan skandal yang mematikan di perusahaan yang terdaftar cukup mencengangkan. 1 jam setelah pasar saham dimulai, Qianzu tidak punya pilihan selain mengeluarkan pernyataan publik, mengatakan bahwa dia masih hidup dan belum ditangkap oleh polisi. Setiap informasi di internet tentang dia membunuh orang buta itu adalah rumor. Dia sudah melaporkan rumor tersebut ke polisi dan mengatakan akan bertanggung jawab. Pernyataan ini agak efektif, dan harga saham perusahaan terbuka yang dikendalikan oleh Qianzu akhirnya berhenti turun. Tetapi pada saat ini, Qianzu tiba-tiba menerima undangan resmi dari Stephen Lin. Itu adalah undangan untuk makan malam, dan undangan yang sangat umum pada saat itu. Undangan ini mempermalukan Qianzu. Jika dia setuju, itu sama saja dengan menciptakan kesempatan tatap muka untuk Stephen Lin. Dia tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan dibunuh oleh Stephen Lin dalam situasi tatap muka. Lagi pula, Stephen Lin adalah ahli nomor 1 di kerajaan naga saat ini. Meskipun ada kemungkinan 99% bahwa Stephen Lin tidak akan membunuhnya secara langsung, siapa yang dapat menjamin bahwa ada kemungkinan 1% bahwa itu tidak akan terjadi? Tetapi jika dia tidak setuju,
tampaknya dia memiliki hati nurani yang bersalah. Semua orang tahu bahwa orang buta itu adalah orang Stephen Lin, dan sekarang dia adalah tersangka terbesar dalam pembunuhan orang buta itu. Jika dia tidak berani makan malam dengan Stephen Lin, apakah itu membuktikan bahwa dia memiliki hantu di dalam hatinya? Dalam hal ini, harga saham perusahaan yang telah distabilkan dengan susah payah dapat terus turun. Semuanya tiba-tiba menjadi canggung. Qianzu tidak punya pilihan selain menelepon Zhao Qing dan bertanya pada Zhao Qing apa yang harus dia lakukan. Tentu saja makan malam bersamanya, Lao Qian. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat Stephen Lin kehilangan kendali, sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk menyerangmu. Makan malam adalah kesempatan yang sangat baik. Bahkan jika dia tidak mau untuk menyerang, kamu harus memprovokasi dia. Biarkan dia bergerak, begitu dia bergerak, dia akan selesai. Zhao Qing berkata dengan bersemangat. Tapi kalau begitu, aku sudah selesai. Dalam situasi tatap muka, aku membuatnya marah. Apakah menurutmu aku masih bisa hidup? Tanya Qianzu. Jangan khawatir Qianzu, demi keselamatanmu, aku telah mengundang pria super kuat dengan harga tinggi, dan dia akan menemanimu makan malam sebagai pengawal pribadimu. Dengan dia di sini, Stephen Lin pasti tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu singkat. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ketika saatnya tiba, Anda dapat mengatur beberapa umpan meriam di sisi Anda. Biarkan umpan meriam ini menghadapi Stephen Lin. Selama Stephen Lin membunuh umpan meriam ini, maka tujuan kita akan tercapai. Dicapai, kata Zhao Qing. Orang super kuat macam apa yang bisa menghentikan Stephen Lin? Qianzu bertanya dengan curiga. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang, kata Zhao Qing. Jika kamu tidak memberitahuku dan membiarkanku merasa nyaman, aku tidak akan bisa makan malam dengan Stephen Lin, kata Qianzu. Oke, karena kamu ingin tahu banyak, maka aku akan memberitahumu bahwa negara adidaya yang aku undang adalah Master Hall of Fame WKC, Don Quixote, kata Zhao Qing. Apa? Qianzu bertanya dengan ngeri. Don Quixote, pembangkit tenaga listrik kedua setelah Dork Nowotsku. Bukankah dia sudah lama hilang? Ya, selama periode menghilang dia telah mengabdikan dirinya untuk berlatih dan telah menjadi pria yang sangat kuat. Dengan dia, meskipun dia tidak bisa menang melawan Stephen Lin, setidaknya dia bisa menghentikan Stephen Lin untuk sementara waktu, cukup untuk bertahan sampai polisi dan klan naga tiba, kata Zhao Qing. Polisi dan klan naga, apakah Anda punya pengaturan? Tanya Qianzu. Tentu saja, saya tidak perlu mengatur polisi. Sekarang Anda dicurigai, mereka secara alami akan membiarkan orang menatap Anda. Di sisi klan naga, saya sudah menghubungi Tuan Zhou Wutong. Dia berjanji saya bahwa dia akan bekerja sama dengan saya bila perlu. Menurut rencana, selama Stephen Lin mengambil tindakan, dalam 30 detik, orang-orang dari klan naga pasti akan muncul. Kata Zhao Qing. Ini, aku masih berpikir itu agak tidak pantas, kata Qianzu. Jika kamu menolak undangannya, itu membuktikan bahwa kamu bersalah, itu bukan hal yang baik untukmu, kata Zhao Qing. Ini adalah bagian yang paling tidak nyaman bagiku. Stephen Lin ini terlalu penuh kebencian. Qianzu berkata dengan gigi terkatup. Tidak peduli apa, Lao Qian, kita tidak bisa melepaskan kesempatan seperti itu, kata Zhao Qing. Ini, aku akan memikirkannya lagi, dan aku akan memberimu pesan nanti, kata Qianzu, dan menutup telepon. Bab 1042. Patriark, Qianzu telah menyetujui undangan makan malammu. Dong Jian memanggil Stephen Lin. Benarkah? Sepertinya dia juga ingin menantang garis bawahku, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Di mana kamu akan makan ini? Dong Jian bertanya. Karena ini makan, wajar saja menemukan tempat dengan lebih sedikit orang. Kamu bisa mengatur tempat, kata Stephen Lin. Aku mengerti, kata Dong Jian. Malam berikutnya, Stephen Lin pergi dari kediaman sendirian dan pergi ke restoran yang diatur oleh Dong Jian.
Dikatakan sebagai restoran, tetapi sebenarnya lebih seperti klub pribadi. Jenis klub ini adalah yang paling banyak di Kaisar, dan sangat pribadi dan bermutu tinggi, konsumsi normal untuk makan 3 hingga 500 ribu untuk makan. Stephen Lin datang ke restoran ini sekali, memarkir mobil dan masuk ke restoran dengan akrab. Sudah ada kepala pelayan khusus yang menunggu Stephen Lin di pintu, dan ketika dia melihat Stephen Lin muncul, kepala pelayan membawa Stephen Lin ke kamar pribadi dengan senyum rendah hati di wajahnya. Kamar pribadinya sangat besar, dan dekorasi di dalamnya tidak mewah, tapi pasti bisa disebut elegan. Tidak hanya kursi yang terbuat dari huang huali, tetapi juga lukisan asli Tiongkok karya Zhang Xiaoqian. Kotak tersebut disulut dengan bumbu khusus yang konon mengandung ambergris yang akan memberikan efek menyegarkan saat dicium orang. Hanya ada satu jendela kecil di dalam kotak, tepat di belakang meja utama. Di luar jendela ada halaman kecil dengan jembatan kecil, air mengalir, dan burung kenari yang dipelihara oleh pemiliknya. Setelah Stephen Lin duduk, dia menerima pesan teks dari Zhao Jianlin. Isi pesan teksnya sangat sederhana, hanya 3 kata. Jangan impulsif. Petik 2. Stephen Lin tersenyum dan meletakkan telepon. Saat ini, beberapa musisi masuk. Musisi ini memegang instrumen klasik Longguo yang sangat indah di tangan mereka, dan masing-masing dari mereka adalah wanita muda yang sangat cantik. Setelah beberapa orang mengangguk dan menyapa Stephen Lin, mereka duduk di sudut dan mulai bermain. Repertoar yang dibawakan juga merupakan repertoar paling klasik dari Longguo, musiknya elegan dan gaungnya tetap hidup. Setelah selesai bernyanyi, pintu kotak itu dibuka. Pertama, 2 pria kuat masuk dari pintu, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang aneh di ruangan itu, seorang pria muda masuk. Pria ini masih muda dan tampan. Dia berjalan ke meja, mengatur kursi, dan membentangkan bantal yang terbuat dari wol yang dia bawa. Pada saat yang sama, dia mengganti peralatan makan milik Qian Zhu di atas meja. Peralatan makan porselen putih asli semuanya menjadi peralatan makan perak. Setelah melakukan semua ini, pemuda itu berjalan ke pintu dan berteriak, "Tolong, Pak Tua." Petik 2. Setelah mengatakan ini, sosok Qian Zhu muncul di luar pintu. Di mana semua ini? Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jika kamu menghasilkan begitu banyak uang, kamu harus menemukan cara untuk menghasilkan sebagian. Kalau tidak, apa yang akan kamu lakukan dengan uang itu? Qian Zhu berkata sambil tersenyum saat dia masuk. Aku tidak bisa belajar dari levelmu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Qian Zhu tidak senang karena Stephen Lin memujinya. Matanya tertuju pada Stephen Lin, tetapi setiap kali Stephen Lin gelisah, dia akan segera bersembunyi. Namun, Stephen Lin tidak bergerak, dia hanya duduk di sana dengan duri besar dan tatapan acuh tak acuh, yang sangat kontras dengan hati-hati dan halus Qian Zhu. Ketika dia datang ke meja, Qian Zhu melirik musisi di sebelahnya, mengerutkan kening dan berkata, "Pergilah, apa yang sedang diputar, sangat jelek." Petik 2. Ini adalah musik Tiongkok, tetapi karena kamu tidak menyukainya, biarkan mereka mainkan. Keluar. Stephen Lin melambai ke musisi. Semua musisi keluar dari ruang pribadi. Qian Zhu duduk di kursi. Bulu binatang apa itu? Stephen Lin bertanya. Seekor binatang buas di medan perang ekstrateritorial, kata Qian Zhu. Furball Beast. Itu barang langka di medan perang di luar wilayah. Aku khawatir tikar ini bisa ditukar dengan halaman rumah di jalan lingkar kedua ibu kota kekaisaran. Tanya Stephen Lin. Qian Zhu tersenyum dan berkata, saya menukar halaman rumah. Petik 2. Luar biasa, kata Stephen Lin. Apakah kamu sudah memesan? Tanya Qian Zhu. Saya memesan, dan saya memesan beberapa hidangan yang lebih ringan. Saya pikir Anda semakin tua, dan gigi serta perut Anda seharusnya tidak terlalu baik. Lebih baik makan sesuatu yang lebih ringan, kata Stephen Lin. Itu benar. Qian Zhu mengangguk. Pada saat ini, pemuda sebelumnya datang dengan tisu basah.
Memegang lap basah di kedua tangan, dia menyerahkannya kepada Qianzu. Qianzu menyeka tangannya dengan handuk basah, lalu memandang Stephen Lin dan bertanya, "Mengapa kamu tiba-tiba tertarik mengajakku makan malam?" Semua tetua makan malam, dan mereka pikir akan selalu ada waktu, tetapi mereka mati satu demi satu, jadi mereka khawatir jika mereka menunggu lebih lama lagi. Kalian bertiga yang tersisa akan mati, jadi aku ingin makan bersamamu lagi, tapi itu saja, kata Stephen Lin. Mendengar ini, sudut mata Qianzu sedikit bergetar, dia menggerakkan pantatnya sedikit untuk membuat dirinya duduk lebih nyaman, dan pada saat yang sama berusaha sebaik mungkin untuk menekan kepanikan di hatinya agar tidak terlihat di wajahnya. Bagaimanapun, kita sudah tua, kata Qianzu. Iya. Stephen Lin mengangguk, menatap orang-orang di belakang Qianzu dan berkata, ketika kamu menjadi tua, kamu akan mati dengan mudah, dan kamu juga takut mati, jadi kamu hanya membawa begitu banyak orang bersamamu ketika kamu pergi keluar untuk makan. Petik 2. Aku tidak sepertimu, Superman, kata Qianzu. Superman, itu tidak cukup. Aku hanya lebih baik dari orang biasa, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Jika Anda tidak disebut Superman, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa disebut Superman. Saya harus mengatakan bahwa Anda adalah kepala keluarga Lin yang paling kuat dalam beberapa ratus tahun terakhir, kata Qianzu. Ya, kamu yang mengangguk dan bertemu denganku, kata Stephen Lin. Sebenarnya, kita bisa hidup damai, selama kamu mau, kata Qianzu. Hidup berdampingan secara damai. Tentu saja mungkin, selama Anda menyerahkan hak pengelolaan properti keluarga Lin, kata Stephen Lin. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh kepala keluarga Lin, kata Qianzu. Tapi aku patriark keluarga Lin saat ini. Stephen Lin dengan ringan mengetuk meja dengan jarinya, menatap Qianzu dan berkata dengan arogan, seseorang yang hidup ratusan tahun yang lalu masih ingin mengendalikanku. Nenek moyangmu setelah menghitung klasik, kamu akan dihukum oleh surga, kata Qianzu. Momok Tuhan, akan sangat bagus jika benar-benar ada momok. Saya ingin melihat seperti apa momok itu. Jika benar-benar ada momok, mengapa para tetua di aula kingmu tidak ditindas dan dihina oleh klan Lin selama ratusan tahun? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Selama Anda tidak mengambil kembali hak pengelolaan, kami bahkan dapat memberi Anda semua dividen dari properti keluarga Lin. Lagi pula, properti keluarga Lin hanyalah sebagian dari properti kami, kata Qianzu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku hanya menginginkan hal kecil itu? Stephen Lin bertanya. Kalau tidak, Qianzu bertanya dengan cemberut. Aku ingin kamu memuntahkan semua yang telah kamu peroleh dari keluarga Lin selama bertahun-tahun, dan semua yang berasal darinya. Kata Stephen Lin. Murid Qianzu tiba-tiba menyusut. Dia tidak menyangka Stephen Lin akan memiliki ambisi yang begitu menakutkan. Dengan ambisi seperti itu, tidak ada kemungkinan rekonsiliasi antara mereka dan Stephen Lin. Apakah kamu takut? Stephen Lin bertanya. Aku sudah hidup selama bertahun-tahun. Aku belum pernah melihat angin dan ombak besar. Aku takut padamu, Qianzu berkata dengan jijik, lalu menggerakkan pantatnya sedikit. Ini sepadan dengan satu set bantal kursi halaman mengapa sepertinya agak menjengkelkan saat ini. Oke, jangan bicarakan ini, selamat makan, kamu yang pertama, dan akan ada yang lain setelah itu, mereka harus datang satu persatu. Kamu benar, jika tidak, jika terlalu banyak orang, kamu akan menggertak saya lebih sedikit akan lebih baik, kata Stephen Lin. Tidak peduli berapa banyak orang, mereka tidak bisa menggertak Raja Naga sepertimu, kata Qianzu. Stephen Lin tersenyum, dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Refleks terkondisi Qianzu umumnya menyandarkan tubuhnya ke belakang. Pelayan, saatnya untuk melayani. Stephen Lin berteriak kepada pelayan yang berdiri di dekat pintu, lalu menatap Qianzu, dan bertanya dengan heran, Tuan Qian, apa yang kamu lakukan? Bersiaplah, kata Qianzu. Tidakkah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan menyerangmu?
Stephen Lin bertanya dengan setengah tersenyum. Dunia luar dikabarkan bahwa saya membunuh orang buta. Anda mengambil warisan orang buta, yang cukup untuk membuktikan bahwa Anda dan orang buta berada di pihak yang sama. Anda menyerang saya dan membalaskan dendam orang buta. Wajar saja, bukan? Kata Qianzu. Apakah kamu membunuh orang buta itu? Stephen Lin sedikit mencondongkan tubuh ke depan, menatap Qianzu dan bertanya. Menurut rencana, Qianzu harus mengambil inisiatif untuk mengakui kepada Stephen Lin bahwa orang buta itu bunuh diri, yang akan membangkitkan niat membunuh Stephen Lin. Namun, ketika Qianzu melihat ekspresi Stephen Lin sekarang, dia tiba-tiba tidak berani berbicara. Pada saat ini, Stephen Lin, meskipun tidak ada kemarahan di wajahnya, dia sangat fokus. Seolah-olah dia sedang diajari. Tetapi Qianzu tahu bahwa semakin fokus Stephen Lin, semakin besar kemungkinan dia tiba-tiba menjadi kasar karena kata-katanya, karena saat ini, Stephen Lin mungkin sudah memikirkan apa yang harus dilakukan, dan yang dia butuhkan hanyalah permulaan. Tombol Go. Qianzu menelan ludah, sambil siap berlari untuk hidupnya kapan saja. Dia mencoba yang terbaik untuk mengekspresikan dirinya dengan ekspresi angkuh. Aku membunuh orang, bagaimana? Apakah kamu marah? Qianzu bertanya. Benarkah? Stephen Lin mengerutkan kening dan bertanya. Qianzu menjilat bibirnya, mengecilkan tubuhnya sebanyak mungkin, dan kemudian berkata, sungguh. Petik 2. Stephen Lin mengerutkan kening dan menatap Qianzu. Tekanan tak terlihat menyelimuti tubuh Qianzu. Qianzu juga orang berpangkat tinggi, tetapi pada saat ini dia jelas merasakan paksaan dari orang berpangkat tinggi. Stephen Lin saat ini tampaknya adalah makhluk tingkat tinggi di atasnya. Dia hanya menatapnya dan mengerutkan kening, yang membuat Qianzu hampir mengalami diare. Kapan dia menjadi begitu menakutkan? Qianzu tidak dapat mempercayai perasaannya sendiri, dan bahkan mulai menyesali bahwa dia menyetujui undangan Stephen Lin untuk makan malam. Beberapa detik kemudian, Stephen Lin tiba-tiba duduk tegak. Oke, bunuh saja. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa memulihkan makhluk Titan secepat itu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Qianzu tertegun. Dia mengira Stephen Lin akan marah bahkan jika dia tidak menyerangnya dengan kasar, tetapi dia tidak menyangka dia akan tertawa dan mengatakan hal seperti itu. Apakah ini ketenangan sebelum badai, atau apakah Stephen Lin benar-benar tidak peduli dengan hidup dan mati orang buta? Bab 1043. Qianzu duduk di kursinya, sama sekali tidak menyadari apa yang harus dia katakan saat ini. Dia datang untuk memprovokasi Stephen Lin, tetapi Stephen Lin sama sekali tidak terprovokasi olehnya, dan menekannya dari semua aspek. Dia merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah dia melakukan kesalahan saat pertama kali pergi bekerja dan dipanggil ke kantor oleh atasan langsungnya. Dengan derit, pintu terbuka. Seorang wanita dengan congsam masuk ke dalam kotak membawa piring. Yang disajikan sekarang adalah makanan pembuka kami. Total ada 5 jenis makanan pembuka. Wanita itu meletakkan piring di atas meja sambil memperkenalkan makanan pembuka. Kata-kata ini memecahkan keheningan singkat di ruangan itu. Piring di atas meja sangat indah, dan cakram putihnya dihiasi dengan beberapa bunga plum merah, memberi orang perasaan hangat di awal musim semi. Cobalah, kata Stephen Lin. Kamu duluan, kata Qianzu. Apakah kamu takut aku akan diracuni? Aku tidak sebodoh itu, kata Stephen Lin, mengambil sepotong melon yang ditaburi kaviar dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya enak, kata Stephen Lin. Apakah kamu benar-benar tidak marah sama sekali? Qianzu bertanya pada Stephen Lin tanpa menggerakkan sumpitnya. Apa yang harus dimarahi? Orang hidup di dunia ini, semua orang akan mati. Orang buta itu adalah pasangan saya, bukan bawahan saya, apalagi orang penting bagi saya. Saya akan sedih ketika dia meninggal, tapi saya tidak berniat untuk membalaskan dendamnya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, itu sudah cukup, kata Stephen Lin. Oh, Qianzu mengangguk,
mengerutkan kening. Jika Stephen Lin tidak marah, bukankah semua yang dia atur tidak ada artinya? Saat ini, Stephen Lin meletakkan sumpitnya. Kamu benar-benar ingin memprovokasi saya, bukan? Stephen Lin bertanya. Qianzu memandang Stephen Lin dan menemukan bahwa Stephen Lin juga sedang menatapnya. Mata jernih itu sepertinya telah melihat semuanya. Sebenarnya, aku tahu kamu tidak membunuh orang, lanjut Stephen Lin. Menurutmu mengapa aku tidak membunuh orang itu? Qianzu bertanya. Kamu, atau apa yang King Mutang lakukan bertujuan untuk memprovokasi saya, tetapi saat memprovokasi saya, Anda tidak dapat menempatkan diri Anda di dalamnya. Anda terus menyebarkan gosip, memberitahu orang lain bahwa Anda membunuh orang buta itu, ini pasti akan menarik lebih banyak perhatian dari polisi. Polisi akan melakukan upaya besar untuk menyelidiki Anda. Jika Anda benar-benar membunuh orang itu, tidak peduli seberapa mulus Anda menangani masalah ini, ada kemungkinan polisi akan menangkap Anda. Pikirkan, jika saya pembunuhnya, bahkan jika kemungkinannya adalah 1 dari 10.000, saya tidak akan membiarkan dia ada. Jadi, Anda bukan pembunuhnya, dan pembunuhnya tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Stephen Lin berkata dengan enteng. Wajah Qianzu sedikit berubah, dan dia berkata dengan tenang, saya yakin bahwa saya tidak meninggalkan petunjuk apapun, jadi saya tidak takut dengan penyelidikan polisi. Petik 2. Penatua Qian, Anda tidak dapat bertindak. Stephen Lin tersenyum dan berkata, seluruh tubuhmu penuh kekurangan, ekspresimu, kata-katamu, bahkan bahasa tubuhmu, semuanya memberitahuku bahwa semua yang kau katakan hari ini salah, berhentilah berpura-pura, itu tidak ada artinya. Pikirkan, kata Qianzu. Stephen Lin tersenyum dan berkata, hari ini saya telah menyiapkan 2 anggur, 1 anggur Pramel. Berusia 72 tahun, dan yang lainnya adalah edisi terbatas Maotai yang berusia seabad. Yang mana yang Anda rencanakan untuk diminum? Saat hal yang paling tidak nyaman baginya di malam hari adalah topik dan nada bicara Stephen Lin yang selalu berubah. Sepertinya dia akan membicarakan segalanya, tetapi dia tidak berniat untuk membahasnya secara mendalam. Itu memberinya rasa ketidakpastian. Terserah, kata Qianzu. Kalau begitu minum anggur untuk melunakkan pembuluh darah, kata Stephen Lin. Ya, Qianzu mengangguk. Stephen Lin menjentikkan jarinya ke pelayan di pintu dan berkata, bawakan anggurnya. Petik 2. Ya, sebenarnya manusia itu sama dengan wine. Umur, merek, dan keaslian wine semua bisa dinilai dari warna, tekstur, dan rasanya. Untuk menilai seseorang bisa dinilai dari tutur katanya, tingkah lakunya, sikapnya, Analisis. Ketika Anda menemukan pertanyaan yang Anda tidak yakin jawabannya, Anda akan selalu menggunakan jari telunjuk kiri Anda untuk menggaruk punggung tangan kanan Anda. Stephen Lin menunjuk kedua tangan Qianzu. Pada saat ini, tangan kiri Qianzu dengan lembut bertumpu pada punggung tangan kanannya. Ekspresi Qianzu berubah, dan dia dengan cepat menarik tangannya. Juga, ketika kamu gugup, sudut matamu akan bergetar. Meskipun sangat redup, kamu benar-benar dapat melihatnya jika kamu melihatnya dengan hati-hati, lanjut Stephen Lin. Sudut mata Qianzu bergetar tak terkendali. Jadi, jangan mencoba menutupi dan berbaring di depanku, itu tidak masuk akal. Aku hanya punya 1 pertanyaan untukmu saat makan hari ini. Siapa yang membunuh orang buta itu? Zoming menatap Qianzu dan bertanya. Qianzu tiba-tiba berdiri dari kursinya. Berpura-pura menjadi hantu, membuang-buang waktu, apakah kamu pikir kamu seorang detektif? Berapa umurmu? Aku sudah makan lebih banyak garam daripada kamu makan nasi. Kamu hanya ingin membuatku takut dengan kata-katamu. Tidak mungkin, aku tidak akan memakannya. Sekarang, makanlah sendiri. Qianzu berbalik dan berjalan keluar sambil berbicara. Ini hanya hidangan pembuka. Apakah kamu tidak menunggu hidangan utama? Tanya Stephen Lin. Aku semakin tua,
dan pada dasarnya aku tidak makan di malam hari, kata Qianzu. Sayang sekali. Stephen Lin duduk di kursi dan berkata dengan senyum di wajahnya. Qianzu terus berjalan keluar, dan pemuda yang sibuk dengan Qianzu bergegas ke sisi Qianzu untuk mendukung Qianzu. Qianzu tidak tahu apakah itu karena dia marah atau karena dia ditakuti oleh Stephen Lin, tubuhnya sedikit gemetar. Pria muda itu menundukkan kepalanya, dibandingkan dengan pengawal yang dibawa Qianzu, dia sangat kecil dan tidak mencolok. Tapi orang yang sangat kecil dan tidak mencolok itulah yang tiba-tiba melemparkan belati dari borgolnya. Pria itu memegang belati di tangannya, dan menikam Qianzu tanpa ragu. Perubahan seperti itu terjadi begitu cepat sehingga Qianzu sendiri tidak menyadari bahwa seseorang akan menusuknya dengan pisau. Dan saat ini, berdiri di belakang Qianzu dan yang paling dekat dengan Qianzu adalah pria kuat yang memakai kacamata hitam. Dia jelas melihat apa yang terjadi, tetapi menutup mata. Bahkan, dia berbalik dan menatap Stephen Lin, aura di tubuhnya meledak saat ini. Dengan paksaan yang mengerikan, dia berjalan menuju Stephen Lin begitu saja. Ini adalah permainan membunuh. Game pembunuhan melawan Qianzu. Dan bukan Stephen Lin yang mengatur situasi pembunuhan ini, tetapi orang-orang di sekitar Qianzu. Qianzu sama sekali tidak menyadari bahwa Dewa Kematian telah datang. Dia menghadap ke pintu kamar pribadi, dan ingin keluar dari kamar pribadi dengan sepenuh hati. Semuanya terjadi antara kilat dan batu api. Pria muda itu menikam pria itu dengan pisau, dan pengawal Qianzu berbalik menghadap Stephen Lin. Tentu saja, hal lain terjadi dalam sekejap mata. Itu adalah Stephen Lin yang melompat dari kursinya dan bergegas menuju Qianzu. Selama seluruh lampu kilat, 3 hal terjadi. Dan tepat setelah flash, hanya ada satu hal yang terus terjadi. Itulah masalah Stephen Lin yang bergegas menuju Qianzu. Kecepatannya terlalu cepat. Bahkan jika pengawal di belakang Qianzu telah membuat persiapan sebelumnya, dia tetap tidak bisa menghentikan Stephen Lin. Memanggil. Stephen Lin melintas melewati pengawal itu. Ketika Stephen Lin datang di belakang Qianzu, belati pemuda itu sudah menyentuh pinggang Qianzu. Qianzu merasakan sakitnya. Dan saat rasa sakit itu muncul, pukulan berat Stephen Lin telah mengenai tangan pemuda itu. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat meledak di tangan pemuda itu. Belati, terlepas dari tangan pemuda itu, langsung terbang ke dinding di sebelahnya. Tangan pemuda itu langsung ditinju menjadi bentuk anti-V oleh pukulan Stephen Lin. Setelah itu, pemuda itu didorong oleh kekuatan kuat kepalan tangan Stephen Lin, dan dia terbang ke arah di mana belati itu terbang keluar. Ledakan. Pria muda itu menabrak dinding. Saat ini, pengawal yang mencoba memblokir Stephen Lin telah berbalik dan bergegas. Namun, sasarannya bukanlah Stephen Lin, melainkan Qianzu yang berada di samping Stephen Lin. Pengawal ini juga seorang ahli super, kecepatannya meledak sepenuhnya, dan dia berada di belakang Qianzu dalam sekejap. Saat ini Qianzu telah berbalik karena rasa sakit di pinggangnya, dan dia melihat pengawal itu melompat ke arahnya. Ini adalah pengawal yang diatur Zhao Qing untuk melindungi hidupnya. Don Quixote, Master Super dari aliansi UKC. Mengapa dia bergegas ke arahnya dengan ekspresi membunuh di wajahnya? Begitu ide ini muncul di benak Qianzu, Stephen Lin sudah berdiri di depannya, dan kemudian meninju Don Quixote dengan tinjunya yang berat. Ledakan. Tinju keduanya bertabrakan dengan keras. Kekuatan mengerikan meletus di antara keduanya. Saat berikutnya, Don Quixote terbang terbalik dan menabrak kursi tempat Stephen Lin duduk. Qianzu tercengang, pikirannya benar-benar dalam keadaan mati. Saat ini, hanya 5 detik telah berlalu sejak Qianzu berkata bahwa dia akan pergi dari sini. Dengan begitu banyak hal yang terjadi dalam 5 detik, tidak heran jika pikiran Qianzu hancur. Di kejauhan, Don Quixote melompat dari tanah, berbalik dan berlari keluar jendela. Kaca di jendela benar-benar pecah, dan suara burung kenari terdengar dari luar jendela. Apa yang terjadi?
Qianzu akhirnya sadar dan mengajukan pertanyaan seperti itu. Apakah kamu tidak mengerti? Seseorang ingin membunuhmu dan menyalahkanku, kata Stephen Lin datar. Benarkah? Qianzu bertanya dengan ekspresi terkejut. Apakah itu benar atau tidak? Tanyakan saja pada tuan kelincimu. Stephen Lin menunjuk ke pemuda yang terpuruk di tanah. Pria ini tidak kuat, dia langsung dilumpuhkan oleh pukulan Stephen Lin, dan dia duduk di tanah sambil menahan nafas terakhirnya. Stephen Lin berjalan lurus, meraih leher lawan dengan satu tangan dan mengangkatnya, lalu berjalan di depan Qianzu. Guo Xiaoxi, aku bertanya pada diriku sendiri bahwa aku memperlakukanmu dengan baik dan menganggapmu sebagai orang kepercayaanku. Mengapa kamu mengkhianatiku, dan siapa yang membuatmu mengkhianatiku? Qianzu bertanya dengan wajah gelap. Pemuda bernama Guo Xiaoxi cukup keras kepala dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Bunuh, kamu tidak akan bisa bertanya apa-apa, kata Stephen Lin. Aku harus bertanya siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Tanya Qianzu. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Stephen Lin memandang Qianzu dan berkata, bukankah kamu sudah memiliki jawaban di hatimu? Beberapa hari yang lalu, saya menjalani operasi, dan saya baru saja pulih. Cara untuk menambahkan lebih banyak pembaruan, dan saya akan menemukan waktu untuk memposting lebih banyak di tahun depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Bab 1044. Punya jawaban. Tubuh Qianzu sedikit membeku. Dia memang punya jawaban. Dia telah melihat seluruh proses upaya Don Quixote untuk menyerangnya tadi. Siapa yang mengatur Don Quixote di sisinya? Zhao Qing. Stephen Lin berbalik dan berjalan kembali ke kursinya, meluruskan kursi dan duduk. Apakah kamu ingin terus makan makanan ini? Stephen Lin bertanya. Qianzu ragu sejenak, berjalan ke kursi sebelumnya dan duduk. Jangan khawatir, hidangan utamanya akan segera hadir, kata Stephen Lin. Makanan utama. Qianzu sedikit bingung. Stephen Lin mengangkat tangannya dan melihat arlojinya, lalu berkata, paling lama 1 menit lagi, jangan tidak sabar. Petik 2. Meskipun Qianzu penuh keraguan, dia masih duduk diam dan menunggu saat ini. Sekitar 30 detik berlalu. Ledakan. Ada suara teredam. Sekelompok orang berseragam naga dan sekelompok petugas penegak hukum bergegas masuk dari pintu bersama. Begitu orang-orang ini masuk, mereka melihat sekeliling dengan waspada. Ketika mereka melihat Stephen Lin dan Qianzu duduk berhadap-hadapan, jelas bahwa semua orang terkejut. Sepertinya pemandangan di depan mereka berbeda dari yang mereka harapkan. Maaf, tidak ada yang terjadi di sini, Stephen Lin berkata kepada orang-orang itu sambil tersenyum. Orang-orang itu saling memandang. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan biarkan orang makan. Keluar, teriak Qianzu dengan bersemangat. Kami menerima petunjuk bahwa ini ada di sini. Seorang anggota suku naga hendak mengatakan sesuatu, tetapi Stephen Lin berkata, jika kamu menyuruhmu keluar, tidakkah kamu melihat bahwa aku di sini? Ya, aku pergi sekarang, Tuan Raja Naga Merah. Pria naga itu berkata, berbalik dan pergi. Ketika petugas penegak hukum lainnya melihat bahwa anggota klan naga telah pergi, mereka hanya bisa pergi bersama mereka. Ingatlah untuk menutup pintu, kata Stephen Lin. Dengan bang, pintu ditutup. Pelayan cantik itu kembali membawakan makanan enak. Stephen Lin, apa yang kamu lakukan? Qianzu ingin mengajukan pertanyaan kepada Stephen Lin, tetapi Stephen Lin menghentikannya. Aku mengajakmu makan malam. Jika ada yang ingin kamu katakan, kita bisa membicarakannya setelah makan malam, kata Stephen Lin. Bagaimana mungkin Qianzu masih makan saat ini? Seluruh kepalanya berdengung, dan beberapa tebakan buruk terus melintas di benaknya, dan dia hanya menunggu Stephen Lin membantunya menjawab pertanyaannya. Namun, Stephen Lin memintanya untuk makan, dan dia tidak punya pilihan selain mengambil sumpit dan berpura-pura mengambil beberapa piring. Stephen Lin makan dengan gembira, dan tidak terpengaruh oleh apa yang baru saja terjadi. Untuk makan,
Qianzu sama sekali tidak menyukainya. Akhirnya, makanan penutup terakhir diantarkan. Stephen Lin memakan makanan penutup dengan serius, dan akhirnya menyeka mulutnya dengan handuk. Apakah kamu puas dengan makanan ini? Stephen Lin bertanya. Puas. Qianzu mengangguk lagi dan lagi. Tapi menurutku kamu tidak makan banyak, kata Stephen Lin. Aku tidak makan banyak. Zoming, sekarang setelah kamu selesai makan, lalu. Haruskah kita membicarakan bisnis? Tanya Qianzu. Bisnis apa? Stephen Lin bertanya. Itu semua yang baru saja terjadi, mengapa itu terjadi? Tanya Qianzu. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Anda sudah memiliki jawaban untuk hal-hal ini. Anda bertanya kepada saya karena Anda menginginkan verifikasi dari saya, kata Stephen Lin. Kamu sepertinya tahu segalanya. Qianzu bertanya. Saya tidak tahu segalanya, saya hanya membuat beberapa kesimpulan sederhana, kata Stephen Lin. Kesimpulan apa? Tanya Qianzu. Aku baru saja memberitahumu pengurangan ini. Seseorang ingin menggunakan kematian orang buta itu untuk membuatku membunuh seseorang di luar kendali, dan kemudian membunuhku dengan pisau. Kamu harus jelas tentang ini, kan? Tanya Stephen Lin. Qianzu mengangguk. Saat ini, dia tidak berniat untuk terus bersembunyi. Karena membunuh orang, wajar untuk membunuh cukup banyak orang untuk memiliki efek yang cukup. Apakah ada orang di sini yang lebih penting darimu? Stephen Lin menatap Qianzu dan bertanya. Kalimat seperti itu benar-benar membangunkan Qianzu. Dia akhirnya mengerti mengapa Don Quixote melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dalam permainan hari ini, tidak peduli berapa banyak umpan meriam yang Anda mati, itu tidak seefektif membunuhnya sendirian. Oleh karena itu, sejak dia masuk ke kamar pribadi ini, dia pasti akan mati, baik oleh Stephen Lin atau Don Quixote. Selama dia meninggal, Stephen Lin, yang mengundangnya makan malam dan berada di kamar pribadi yang sama, pasti akan tidak dapat dipisahkan dari relasi. Saat itu, Stephen Lin tidak hanya akan diserang oleh opini publik, tetapi juga akan terjebak dalam tuntutan hukum yang tiada henti. Ini pasti akan menjadi hal yang luar biasa bagi Aokitang. Atau dapat dikatakan bahwa ini adalah hal yang hebat untuk Zhao Qing. Wajah Qianzu menjadi lebih suram dari sebelumnya. Dia tidak menyangka Zhao Qing, yang juga sesepuh King Muhol, ingin dia mati. Selain itu, selama dia mati, dia dapat sepenuhnya membantu Zhao Qing membunuh orang buta itu. Semuanya, penerima manfaat terakhir adalah Zhao Qing. Sekarang, kupikir kita bisa bernegosiasi dengan damai, bagaimana menurutmu? Stephen Lin menatap Qianzu dan bertanya sambil tersenyum. Qianzu memandang Stephen Lin. Ada pandangan membunuh di matanya. Selama kamu bisa membunuh bajingan Zhao Qing itu, aku bersedia menyerahkan hak pengelolaan Lianfeng Express kepadamu secara gratis, tapi aku harus menyimpan propertiku yang lain, kata Qianzu. Pada saat ini, nada suara Qianzu jauh lebih tebal dari sebelumnya, tidak menentu seperti sebelumnya karena takut pada Stephen Lin. Sebenarnya, bukan aku yang membunuh semuanya. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Selama kamu bisa memberiku hak pengelolaan Lianfeng Express, maka itu juga mungkin. Untuk membunuh Zhao Qing, pembunuhan ini melanggar hukum. Tidak peduli apa, kamu harus memberiku alasan untuk membunuhnya, kan? Dia membunuh orang buta itu, kata Qianzu. Murid Stephen Lin menyusut sedikit, dan dia berkata dengan wajah serius, apakah kamu punya bukti? Agak sulit untuk membuktikan bahwa dia membunuh orang buta itu hanya dengan beberapa kata darimu. Orang buta itu. Dan seluruh proses pembunuhan orang buta itu diceritakan kepada saya dan Sun Bai. Jika Anda ingin mendengarnya, saya dapat mengulanginya kepada Anda. Adapun bukti yang Anda katakan, saya tidak memilikinya, tetapi setelah Anda mendengarkan saya menceritakan kembali, Anda dapat menilai sendiri apakah dia adalah pembunuh yang membunuh orang buta itu, kata Qianzu. Oke, ayo bicara, kata Stephen Lin. Masalahnya seperti ini.
Qianzu memberitahu Stephen Lin semua yang dikatakan Zhao Qing kepadanya sebelumnya, bagaimana membedakan orang buta dari hantu, dan bagaimana menghasilkan uang dari dekorasi rumah orang buta itu. Stephen Lin duduk di sana dan mendengarkan, tanpa menyela, dan membiarkan Qianzu menyelesaikan semua ini. Semua hal di atas dikatakan kepadaku oleh Zhao Qing sendiri. Aku bersumpah dengan nama belakangku bahwa aku tidak mengatakan satu kebohongan pun, dan aku tidak menambahkan hiasan apapun, kata Qianzu. Oh, begitu. Stephen Lin mengangguk dengan tenang. Melihat Stephen Lin begitu tenang, Qianzu mau tidak mau berkata, kamu. Apakah kamu benar-benar tidak tahu balas dendam untuk orang buta itu? Kata Stephen Lin sambil tersenyum. Melihat senyum Stephen Lin, hati Qianzu terasa dingin. Selama ini, mereka berpikir bahwa Stephen Lin adalah orang yang santun, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Stephen Lin sebenarnya adalah orang yang berdarah dingin. Bisakah kita bekerja sama? Tanya Qianzu. Kerja sama tentu saja diperlukan, tetapi tidak seperti yang Anda katakan, kata Stephen Lin. Bagaimana kamu ingin bekerja sama? Tanya Qianzu. Tidak peduli apa, membunuh orang itu ilegal dan kriminal. Zhao Qing, aku tidak akan membunuh orang, kata Stephen Lin. Lalu bagaimana kamu bekerja sama denganku? Aku hanya ingin dia mati. Qianzu berkata dengan gigi terkatup. Jika aku tidak membunuhnya, bukan berarti aku akan melepaskannya. Stephen Lin tersenyum dan berkata, aku akan mengambil segalanya darinya sedikit demi sedikit, dan ketika dia tidak punya apa-apa, maka dia bukanlah seorang ikan untukmu untuk disembelih. Apakah kamu ingin aku membunuh Zhao Qing? Tanya Qianzu. Bukankah lebih baik membunuh musuh sendiri daripada mencari bantuan? Stephen Lin bertanya. Qianzu sedikit mengernyit, dan berkata, tapi aku masih berharap kamu bisa menggunakan kekuatan supermu untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Aku tidak ingin menghancurkan musuhku murni dari tubuh, sepertinya otakku tidak cukup. Selain itu, Zhao Qing adalah yang paling kuat di antara para tetua Qing Mutang, dan pasti ada penjaga yang sangat kuat di sekitarnya. Tidak mudah untuk membunuhnya jadi. Seperti yang saya katakan, lepaskan sayapnya, lindungi dia, dan akhirnya mengambil nyawanya ketika dia sendirian, sehingga dia bisa merasakan sakit yang cukup. Kata Stephen Lin. Setelah mendengar kata-kata Stephen Lin, Qianzu berpikir keras. Qianzu, kamu tidak punya pilihan. Orang itu baru saja melarikan diri. Mungkin sekarang Zhao Qing sudah tahu bahwa operasinya gagal. Tidak mungkin kalian berdua kembali ke keadaan mantan sekutu, dan kamu tidak punya kemampuan yang cukup untuk menghadapinya. Jadi, kamu hanya bisa mengandalkanku, kata Stephen Lin. Biarkan aku memikirkannya, kata Qianzu. Pikirkan, kamu punya banyak waktu untuk memikirkannya, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Qianzu duduk di kursi, dengan tangan kanan di punggung tangan kirinya, berdetak dari waktu ke waktu. Beberapa menit kemudian, Qianzu menyatukan kedua tangannya. Aku sudah membuat keputusan, kata Qianzu. Bagus sekali, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Saya menyetujui permintaan kerja sama Anda. Besok, saya akan menandatangani dokumen dan memberi Anda semua hak pengelolaan Lian Feng Express. Kata Qianzu. Oke, Stephen Lin mengangguk. Aku hanya berharap kamu bisa mengambil semuanya dari Zhao Qing secepat mungkin. Aku tidak sabar untuk membunuh orang tua itu dengan tanganku sendiri. Qianzu berkata dengan gigi terkatup. Tentu saja tidak ada masalah, tapi sebelum itu, kamu masih perlu memberitahuku tentang rencana Zhao Qing untuk menyelundupkan jus, kata Stephen Lin. Sebenarnya, saya merasa bahwa Zhao Qing seharusnya sudah terhubung dengan pohon kehidupan sejak lama, jika tidak mungkin dia dapat menangkap garis pohon kehidupan tidak lama setelah pohon kehidupan muncul. Dan bahkan bisa biarkan pohon kehidupan memasoknya. Qianzu berkata dengan serius. Aku juga berpikir begitu. Stephen Lin mengangguk dengan wajah muram. Bab 1045.
Stephen Lin mengobrol lama dengan Qian Zhu di kamar pribadi. Akhirnya, Stephen Lin dan Qian Zhu meninggalkan kamar pribadi bersama. Dari awal hingga akhir, Zhao Qing tidak pernah menghubungi Qian Zhu. Mungkin Zhao Qing sendiri tahu bahwa tidak ada kemungkinan rekonsiliasi antara dia dan Qian Zhu, jadi dia tidak repot-repot melakukan pekerjaan yang sia-sia. Jam 8 pagi keesokan harinya, Qian Zhu muncul di markas perusahaan Lianfeng Express di Du. Sebagai manajer perusahaan, kemunculan Qian Zhu menimbulkan sensasi yang luar biasa. CEO Li Dingliang memimpin sekelompok besar eksekutif tingkat tinggi untuk menunggu di lobi perusahaan terlebih dahulu. Ketika Qian Zhu muncul, sekelompok orang langsung mengepung Qian Zhu di tengah. "Tuan Qian, kami telah menyiapkan teh puer berkualitas tinggi dan minuman di atas kami, ayo naik dan mengobrol," kata Li Dingliang. "Tunggu sebentar, tunggu seseorang," kata Qian Zhu. Menunggu seseorang. Li Dingliang sangat terkejut. Di markas besar Lianfeng Express ini, status Qian Zhu jelas yang tertinggi. Seberapa terhormat orang yang ingin dia menunggu? Mungkinkah seseorang dari pemerintah? Semua orang menemani Qian Zhu dan menunggu di aula. Sekitar pukul 8:05, sosok yang dikenal orang-orang di Lianfeng Express muncul di depan pintu. Orang ini datang ke Lianfeng Express beberapa bulan yang lalu, ketika dia sangat dipermalukan oleh staf Lianfeng Express di Lianfeng Express. Saat itu, Xiaolin yang bertugas menerima orang tersebut mendapat bonus karena kerja baiknya. Melihat orang itu muncul lagi, Xiaolin yang berdiri di dekat pintu sangat ingin pamer, dan dia mengambil 2 langkah untuk menghentikannya. "Patriark Lin, hari ini perusahaan kami ada di sini untuk menyambut Anda, tolong jangan melalui pintu masuk utama, pergi melalui pintu samping," kata Xiaolin. "Bagaimana jika saya harus melalui pintu masuk utama?" Stephen Lin bertanya. "Patriark Lin, kamu orang hebat, jadi tidak baik mempermalukan orang kecil sepertiku seperti ini," kata Xiaolin Pi dengan setengah tersenyum. Stephen Lin tersenyum sedikit dan melihat ke aula. Pada saat ini, Qian Zhu juga melihatnya, dan Qian Zhu keluar dengan cepat. Begitu Qian Zhu pindah, manajemen Lianfeng Express yang berdiri di belakangnya juga pindah bersamanya. Sekelompok besar orang berjalan menuju pintu dengan cara yang perkasa. Melihat kerumunan mendekat, Xiaolin mencibir dan berkata, "Patriark Lin, saya membiarkan Anda pergi melalui pintu samping untuk kebaikan Anda sendiri, untuk menyelamatkan Anda dari penghinaan oleh manajemen senior perusahaan kami. Anda tidak diterima di sini. Nama belakangmu adalah Lin, bukan?" Stephen Lin masih ingat bahwa nama pihak lain adalah Xiaolin, jadi dia bertanya. "Ya." Kobayashi mengangguk. "Kalau begitu kita masih satu keluarga," kata Stephen Lin sambil tersenyum. Xiaolin menggerakkan sudut mulutnya, dan hendak mengatakan sesuatu ketika Qian Zhu dan yang lainnya sudah mendekat. "Tuan Lin, perusahaan kami akan menyambut tamu-tamu terhormat, jadi kami tidak punya waktu untuk menyambut Anda, jadi silakan datang lagi lain kali," kata Li Dingliang di depan Qian Zhu. Dia juga ingin tampil baik di depan Qian Zhu, jadi dia tidak sabar untuk mengatakan ini. "Oke, kalau begitu aku akan pergi." Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum. "Jangan pergi," kata Qian Zhu buru-buru. Semua orang memandang Qian Zhu dengan curiga. Mungkinkah Qian Zhu berencana mempermalukan Stephen Lin di depan pintu? Apakah ini terlalu berlebihan? Lagi pula, Stephen Lin sekarang dikenal sebagai ahli nomor 1 di Kerajaan Naga, jadi tidak baik menyinggung perasaannya. "Old Qian, apa maksudmu?" Stephen Lin bertanya. "Old Qian." Semua orang terkejut ketika mereka mendengar Stephen Lin memanggil Qian Zhu. Bukankah terlalu memalukan bagi Stephen Lin untuk mengambil inisiatif mendekati Qian Zhu? "Penatua Qian Zhu dari Aula Kingmu," sambut patriark di perusahaan ekspres Lianfeng Industri Lin. Qian Zhu menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam pada Stephen Lin. Tindakan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana bisa Qian Zhu mengatakan hal seperti itu?
Bukankah dia selalu mengabaikan patriark keluarga Lin? Li Dingliang, patriark ada di sini, mengapa kamu masih berdiri di sana? Qianzu memarahi dengan suara yang dalam. Meskipun Li Dingliang dalam keadaan bingung, dia segera membungkuk ke arah Stephen Lin. Baik Qianzu dan Li Dingliang membungkuk, dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Lagi pula jangan terlalu sopan, kamu akan dipecat sebentar lagi, dan tidak ada gunanya bersikap sopan sekarang, Li Dingliang, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Dipecat setelah beberapa saat, Li Dingliang melirik Stephen Lin dengan curiga, lalu ke Qianzu. Mulai hari ini, saya akan menyerahkan semua hak pengelolaan Lianfeng Express kepada pemilik, dan Lianfeng Express hanya akan memiliki pemilik dari pemilik. Kata Qianzu. Apa? Mendengar kata-kata Qianzu, semua orang meledak di benak mereka seperti halilintar. Qianzu benar-benar menyerahkan pengelolaan Lianfeng Express kepada Stephen Lin. Bagaimana ini terjadi? Lebih dari setengah tahun yang lalu, ketika Stephen Lin datang untuk pertama kalinya. Bukankah Qianzu masih memerintahkan bawahannya untuk mempermalukan Stephen Lin? Mengapa Qianzu menyerahkan hak pengelolaan Lianfeng Express kepada Stephen Lin setelah setengah tahun? Karena Lao Qian telah menyerahkan hak pengelolaan Lianfeng Express kepadaku, maka aku akan mengumumkan pengangkatan dan pemecatan beberapa personel. Li Dingliang, kamu bisa keluar. Stephen Lin menatap Li Dingliang dan berkata, aku. Li Dingliang membuka mulutnya, merasakan sakit di tenggorokannya. Awalnya, Qianzu yang memintanya untuk memerintahkan bawahannya untuk mempermalukan Stephen Lin. Sekarang, dia dipecat karena kejadian ini. Dia merasa benar-benar dirugikan. Xiao Lin. Stephen Lin menatap Ben Jia yang tertegun di sampingnya. Lin, Tuan Lin, teriak Xiao Lin dengan suara bergetar. Apakah aku menyuruhmu pergi, atau kamu pergi sendiri? Tanya Stephen Lin. Bos Lin, aku tahu aku salah, kata Xiao Lin bersemangat. Kamu benar, ada apa denganmu? Kamu hanya mengikuti perintah, kata Stephen Lin. Kalau begitu saya mohon Tuan Lin memberi saya kesempatan, kata Xiao Lin. Bolehkah aku memberimu kesempatan? Tidak apa-apa, kamu pergi ke lift untuk buang air kecil. Stephen Lin menunjuk ke lift di sebelahnya dan berkata. Wajah Xiao Lin membeku, dan kemudian dia memaksakan senyum. Bos Lin, kamu bercanda. Petik 2. Apakah menurutmu aku bercanda denganmu? Stephen Lin bertanya. Senyum Xiao Lin menghilang sedikit demi sedikit, dia melirik ke pintu masuk lift, dan kemudian ke Stephen Lin. Pada akhirnya, dia masih tidak memiliki keberanian untuk pergi ke lift untuk buang air besar, jadi dia berbalik dan pergi, menghilang di depan Stephen Lin. Patriark, mereka hanya orang kecil, tidak perlu serius dengan mereka, kata Qianzu. Apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Stephen Lin bertanya. Tidak. Qianzu menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Sekarang saya akan ke atas, kalian, apakah ada yang ingin menghentikan saya? Stephen Lin melirik manajemen Lianfeng Express dan bertanya dengan acuh tak acuh. Semua orang menggelengkan kepala mereka lagi dan lagi. Stephen Lin tersenyum dan berjalan maju dengan kepala terangkat tinggi. Tidak lama setelah Stephen Lin mengunjungi kantor pusat Lianfeng Express, sebuah pernyataan dari Lianfeng Express muncul. Pernyataan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Qianzu mengalihkan semua hak pengelolaan Lianfeng Express kepada Stephen Lin. Dengan kata lain, mulai hari ini, Stephen Lin telah menjadi pengendali mutlak Lianfeng Express. Pernyataan seperti itu menyebabkan kehebohan di ibu kota kekaisaran. Seseorang memperhatikan bahwa saat ini, Stephen Lin telah memenangkan penambangan emas hitam, Lianfeng Express, dan Titan Bio. 3 dari 5 industri pilar grup Lin telah dikendalikan oleh Stephen Lin. Selanjutnya, selama Stephen Lin dapat memenangkan Powerlong Real Estate dan Nanhuan Energy, itu berarti Stephen Lin akan menjadi kepala keluarga Lin pertama yang sepenuhnya mengendalikan keluarga Lin dalam ratusan tahun. Dan Aula Kingmu secara resmi akan menjadi bagian dari masa lalu.
Sungguh hal yang mendominasi ini. Tetapi saat ini, hanya 1 tahun telah berlalu sejak Stephen Lin memasuki keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Ketika Stephen Lin menggantikan kepala keluarga Lin, Stephen Lin pernah berkata bahwa dia ingin menghancurkan King Mutang. Pada saat itu, semua orang mengira Stephen Lin membual. Tapi sekarang, setahun kemudian, Stephen Lin telah memenangkan 3/5 dari properti keluarga Lin, hanya menyisakan 2/5 dari tujuan awalnya. Mungkin, tidak lama lagi Stephen Lin akan benar-benar memenuhi sumpah yang dia buat di awal dan sepenuhnya menghapus King Mutang dari keluarga Lin. Saat ini, banyak orang yang tidak berpartisipasi dalam upacara suksesi Stephen Lin mulai menyesalinya. Begitu Stephen Lin benar-benar menghapus King Mutang dan sepenuhnya mengendalikan keluarga Lin, mereka yang tidak memberikan wajah Stephen Lin pada awalnya harus menderita. Setidaknya, kerjasama mereka dengan keluarga Lin mungkin kandas karena hal ini. Di dalam Aoki Hall, awalnya ada 5 orang di King Mutang, sekarang hanya tersisa 2 orang. Zhao Qing dan Sun Bai. Keduanya duduk berhadapan. Apakah yang dikatakan Lao Qian benar? Sun Bai menatap Zhao Qing dan bertanya. Saat ini, Sun Bai sudah mengetahui semua yang terjadi kemarin, dan Sun Bai berinisiatif mencari Zhao Qing untuk pertemuan ini. Itu benar. Zhao Qing mengangguk tanpa ekspresi. Kamu sangat kejam. Sun Bai mengertakkan gigi dan berkata, kami telah bekerja sama begitu lama, dan Lao Qian telah memperlakukanmu dengan sangat baik. Kamu benar-benar mengatakan bahwa kamu akan membunuhnya. Beraninya kamu melakukannya. Ini semua demi situasi keseluruhan. Zhao Qing berkata dengan dingin, pada awalnya kami berhati lembut dan tidak mengusir Stephen Lin ketika dia pertama kali datang, yang menyebabkan situasi saat ini. Situasi kemarin adalah waktu terbaik. Qian tua sudah mati, Stephen Lin tidak dapat berbicara dengan jelas. Kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendorongnya ke bawah dan bahkan mengusirnya dari ibu kota kekaisaran. Apakah ini hal yang baik untukmu, aku, dan King Mutang? Tapi kamu harus tahu, Li Xuan, orang buta itu sudah mati, dan hanya ada kita bertiga yang tersisa di King Mutang. Jika Qian Zu mati, akan ada 2 yang tersisa. Apakah King Mutang seperti itu masih dianggap King Mutang? Sun Bai bertanya jalan. Sebenarnya, Lao Sun, Anda harus tahu bahwa apakah itu energi Nanhuan Anda atau real estate Baolong saya, mereka bukan yang paling menguntungkan di industri kami. Bahkan jika Stephen Lin mengambilnya, itu tidak akan cukup untuk mengguncang fondasi kami, tetapi kita tidak bisa membiarkannya mengambilnya. Ini bukan hanya masalah uang, ini juga masalah wajah. Aula Kingmu telah ada selama ratusan tahun, kita tidak bisa membiarkannya menghilang di tangan kita, jika tidak, kita akan melakukannya selalu menjadi bahan tertawaan orang. Bahkan jika aku, satu-satunya yang tersisa di King Mutang, aku akan melawan Stephen Lin sampai akhir. Kata Zhao Qing dengan gigi terkatup. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.